kali ini kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan? Berdasarkan asas Lekatlier yang disampaikan oleh Louis Lekatlier, jika sistem kesetimbangan diberikan suatu aksi, maka akan ada reaksi. Sistem kesetimbangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, konsentrasi. Yang kedua, suhu. Yang ketiga, tekanan dan volume. Bagaimana faktor-faktor itu mempengaruhi pergeseran kesetimbangan? Konsentrasi. Jika konsentrasi reaksi ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan atau ke arah produk. Jika konsentrasi reaksi dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Sebagai contoh, H2 direaksikan dengan Br2 akan menghasilkan 2 HBr dengan delta H sama dengan min 26 kilokalori. Jika konsentrasi reaksi ditambah, ini reaksinya adalah H2, misal H2 yang kita tambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan atau ke arah HBr. Kesetimbangan bergeser ke arah HBr, artinya jumlah HBr akan semakin bertambah. Jika konsentrasi H2 kita kurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri atau ke arah H2. Artinya, jumlah dari HBr akan berkurang. Suhu. Jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Ingat, reaksi eksoterm, delta H-nya bertanda negatif. Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Reaksi endoterm, delta H-nya bertanda positif. Sebagai contoh, jika A direaksikan dengan B dan menghasilkan C dan D dengan harga delta H sama dengan min E kilojoule, maka perhatikan untuk reaksinya, karena delta H di sini bertanda negatif, artinya reaksi ini merupakan reaksi eksoterm. Jika suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah reaksi endoterm atau bergeser ke pereaksi. Karena yang sebelah kanan merupakan reaksi eksoterm yang ditandai dengan delta H sama dengan negatif. Jika suhu diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke kanan atau bergeser ke reaksi eksoterm. Artinya, kalau bergeser ke kanan, jumlah C dan jumlah D akan semakin bertambah. Tekanan dan volume. Jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien kecil atau jumlah mol yang kecil. Sebaliknya, jika tekanan diperkecil atau volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah yang koefisiennya besar. Sebagai contoh, 2A direaksikan dengan B akan menghasilkan 3C
dan D. Pereaksi diperhatikan. Untuk pereaksinya adalah A dan B. A mempunyai jumlah koefisien 2 dan B jumlah koefisiennya adalah 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Berarti jumlah koefisien dari pereaksi sama dengan 3. Perhatikan untuk produk. Koefisien C jumlahnya 3. Koefisiennya D jumlahnya adalah 1. Kalau kita jumlahkan, maka jumlah koefisien dari produk adalah 4. Jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah mol kecil. Artinya, akan bergeser ke arah A dan B. Hal ini karena bergeser ke arah A dan B menyebabkan jumlah C dan D pasti berkurang. Jika tekanan diperkecil atau volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah mol yang besar. Artinya dari contoh akan bergeser ke arah C dan D. Karena jumlah molnya besar, lebih besar, yaitu 4. Kalau bergeser ke arah C dan D, artinya jumlah C dan D akan semakin bertambah. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Bagaimana konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume berpengaruh pada industri amoniak? Simak video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.